warga Surabaya, bertemu lagi bersama saya Dia Intan dalam program Suara Dapil. Program yang mengajak Anda untuk melihat langsung beragam kegiatan anggota DPR RI dalam rangka menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Pada episode kali ini, wakil rakyat yang akan kami liput berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 1, yaitu Surabaya dan Sidoarjo. Dan saat ini saya sudah berada di Surabaya, tepatnya di depan patung Sura dan Buaya. Dan bagaimana kegiatan anggota DPR RI di daerah pemilihannya? Tapi sebelumnya kita lihat profil Dapil Jatim 1 berikut ini. Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia, dengan luas wilayah 47.922 km persegi. Secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan kota Surabaya sebagai ibu kota provinsinya. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 42.030.633 jiwa, sesuai sensus 2015. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur sendiri terbagi atas 11 daerah pemilihan. Tim Suara Dapil kali ini berada di daerah pemilihan Jawa Timur 1, yang terdiri atas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah seluas 634 km persegi, dengan total penduduk pada tahun 2015 sekitar 1.748.275 jiwa. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa. Sedangkan Kota Surabaya memiliki luas 326,36 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 2.719.859 jiwa. Ibu kota Jawa Timur ini terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Dalam pemilu tahun 2014, alokasi kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 adalah sebanyak 10 kursi. Anggota DPR RI tersebut adalah Guru Soekarno Putra dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Indah Kurnia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hengki Kurniadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adis Kadir Mapong dari Partai Golongan Karya, Bambang Haryo Sukartono dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Fandi Utomo dari Partai Demokrat, Sungkono dari Partai Amanat Nasional, Sigit Sosiantomo dari Partai Keadilan Sejahtera, Syaihul Islam dari Partai Kebangkitan Bangsa, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Setibanya di Surabaya, tim Suara Dapil langsung mengikuti kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jatim 1, yaitu Indah Kurnia dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada kesempatan ini, Indah Kurnia bersama dengan mitra kerjanya, yaitu Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, mengunjungi Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan Indah Kurnia bersama mitra kerjanya ini adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat petani tambak di Desa Permisan, dengan harapan potensi hasil tambak dapat digali, sehingga memberikan peluang agar masyarakat dapat hidup secara mandiri dalam bidang ekonomi dan memperkecil tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Ya pemirsa Suara Dapil, sekarang kita sudah berada di Desa Permisan, Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Jabon. Dan sekarang kita ada di Petambakan ya Pak ya, Iya, Petambakan Nila. Dan kita habis melakukan sebuah diskusi ya Bu ya, sharing-sharing dengan warga. Obrolan. Terus tadi yang dari obrolan tadi itu apa sih Bu sebenarnya yang diinginkan dari masyarakat Jabon ini sendiri? Seperti yang tadi diketahui, kita akan menggali potensi dulu. Setelah itu kita ingin mengetahui lebih dalam tentang hambatan apa sehingga potensi-potensi yang seharusnya ada itu tidak bisa digali. Nah, kemudian kita mencoba untuk memberikan solusi yang tentu saja tidak sak-dek-saknyet atau instan, tetapi tadi sudah disampaikan baik oleh kami maupun oleh Pak Divi selaku Bank Indonesia yang dalam hal ini kita mencoba untuk menjadi fasilitator untuk dari hasil diskusi tadi ada hal yang mungkin bisa kita kawal secara bersama-sama, pendampingan, dan kemudian tadi Pak Divi juga sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal teknis yang bisa kita sentuh dengan menggunakan teknologi yang lebih memadai sehingga efisiensi terjadi dan produktivitas bisa lebih meningkat. Diharapkan itu semua nanti kembali kepada kesejahteraan masyarakat Permisan. Kalau dari pihak Bank Indonesia sendiri bagaimana Pak? Kita ingin petani dulu satu persatu ya, mana yang paling pas nanti dalam skemnya Bank Indonesia gitu ya. Karena kita ingin solusinya ini bukan dari kami, tapi dari masyarakat. Dari masyarakat ya. sendiri ya. Jadi masyarakat yang menemukan solusinya, kita akan dorong, kita akan bantu seperti itu. Ya. Jadi istilahnya kayak memberikan pembinaan aja Pak? Iya, pembinaan aja. Pendampingan. Pembinaan dan pendampingan. Jadi tadi ada aspirasi untuk misalnya ini pernah dulu produksi udang windu karena ada masalah hama insang merah, mereka trauma. Ya coba ini ada tantangan ya, kita nanti kita bisa datangkan ahlinya untuk melihat. Ya, karena tadi kan sempat ditanya secara langsung tentang sejak kapan ada penyakit yang menjadi traumatik hingga sekarang sejak tahun 91. Masa sih kalau sudah sekian puluh tahun tidak ada 25 tahun itu. 25 tahun tidak ada lagi teknologi yang mampu mengusir hama-hama atau penyakit tadi. Masa penyakit dibiarkan merajalela di Sidoarjo sini, sementara kita semua ingin melakukan gerakan mengembalikan Sidoarjo sebagai kota udang. Kota Bandeng mana itu? Nah itu harapan kita bersama. Nah itu kalau traumatiknya harus disembuhkan dulu. Kalau sudah trauma kan nggak mau menyentuh sama sekali. Bahkan dengar kata udang aja sudah alergi gitu. Padahal harusnya kan traumatiknya disembuhkan dulu. Kemudian setelah itu yuk kita bersama-sama menyembuhkan traumatik, menyembuhkan penyakitnya itu sendiri, mencari tahu penyakitnya di mana. Terus kemudian kita coba cari solusi yang lebih rasional dan realistis lah untuk kita jalani secara bersama-sama. Jadi itu juga dari masyarakat sendirinya juga harus mau maju sendiri ya Bu ya? Ya betul. Ya, kita kan nggak ngerti sama sekali detail masyarakatnya sendiri. Teknis kita bukan petani tambak udang, kita nggak ngerti gitu apa sih masalahnya. Intinya gitu. Kami akan bantu masyarakat yang mau maju, itu aja. Ya, kita berada di situ. Jadi kalau mau maju kita akan dorong, lalu kita cemplungkan gitu aja. Iya. Tapi kalau masyarakatnya agak susah ya, agak repot kita kan. Iya. Siapa masyarakatnya dibantu? Kaji Mustafa ini akan menjadi salah satu mitra kita di sini. Gimana nih Pak, keinginannya Pak, harapannya? Ya harapannya besar Mbak, untuk saya ini kan mau pemula ya, mau nyoba untuk Panami. Saya hanya punya 4 bidang kotak, yang 1 endapan. Ini saya minta dukungan dari Bu sama bapak-bapak ini aja. Ya mungkin bisa ada dorongan untuk yang lain. Saya juga terima kasih lagi. Saya selalu terima terbuka Bu, apa yang ide-ide dari itu saya juga terbuka saya terima. Saya ingin maju pokoknya Bu, ya membantu masyarakat. Harus maju Pak. Hidup itu sekali dan biarlah hidup kita berarti. Terima kasih Bu. Tidak jauh dari Desa Permisan, Indah Kurnia bersama Bank Indonesia melanjutkan kunjungannya ke Dusun Tanjung Sari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, untuk meninjau langsung potensi tambak rumput laut, serta menyerap aspirasi para petani guna mengetahui apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses produksi rumput laut di desa ini.
Lah terus ini sekarang kesulitannya itu Bu, kalau bisa bayarannya pabrik kan mundur terus Bu. Keuangannya Bu. Finansialnya. Jadi kita masukkan bulan 4, masuknya bulan 5. Bulan 5 masuknya bulan 6. Jadi mundur terus. Iya Bu. Jadi kesulitan di situ. Kalau toh bisa gimana ya? Bisa nolong ya enak Bu. Mestilah pembayarannya kayak kayak buat resi gudang koperasi kayak gitu mungkin bisa enak Bu. Sistem kayak resi gudang. Hampir 1 bulan lebih saya belum. Iya, gitu loh. Pertanyaannya sebenarnya ini limbah ini bisa dimanfaatkan untuk pakan yang gandum. Nah, buat pupuk. Buat sudah pernah diambil oleh pusat untuk di Universitas Negeri Malang juga, pernah. Terus dari Jakarta juga pernah, tapi nggak ada jebusnya. Iya, nggak ada. Kalau tidak lanjutnya apa? Kalau misalnya ini memang bermanfaat dipakai ambilan gitu loh. Kan semua bisa. Sementara ini dikumpulkan aja di tanah yang tambak itu sampai jadi reklamasi sampai bisa kalau ada yang bisa memanfaatkan. Nah ini kalau memanfaatkan bisa jadi pupuk atau jadi apa? Bisa menambah penghasilan. Dulu pernah dibuat pakan bandeng. Ya itu tadi yang dari Universitas Negeri Malang Bu. Dia juga riset juga di sini dulu. Akhirnya uji coba dibuat pakan di sana. Rencananya mau dibuat dibawa ke sini. Tapi terus kok mungkin pensiun. Dusun Tanjung Sari memiliki potensi hasil alam rumput laut yang melimpah. Dusun yang disebut Kampung Rumput Laut ini dapat menghasilkan 2 ton rumput laut setiap hektarnya. Tak heran jika desa ini menjadi penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia. Selain dijual ke pabrik, masyarakat di Dusun Tanjung Sari juga mengolah rumput laut menjadi makanan siap saji, seperti makanan ringan, es krim, kerupuk, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Kesulitan mereka adalah Haji Mustafa selaku pengepul dan pengelola ini kesulitan dengan permodalan karena yang menyerap rumput laut mereka yang sudah disaring yang menjadi rumput laut yang aslinya itu sangat terbatas sekali pabrik yang ngambil. Mesti kita pikirkan siapa kira-kira pabrik yang bisa menyerap rumput laut yang sudah disortir tadi menjadi rumput laut yang intinya yang mutunya sangat baik tadi. Di samping itu masih ada lagi yaitu waste-nya, limbahnya yang juga bisa digunakan untuk pakan ternak atau pakan ikan atau apapun yang mungkin silahkan para akademisi, anak-anak mahasiswa melakukan research ya ke tempat sini untuk bisa membantu mereka untuk bisa mendatangkan nilai ekonomi gitu ya. Ini kebetulan hari ini saya datang dengan Bank Indonesia dengan Pak Divi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ada akses-akses yang bisa kita pasarkan ke depan sehingga mereka tidak hanya stuck hanya di sini, menjadi perhatian kita bersama. Kami akan mencoba untuk mencarikan relasi yang bisa mendukung sehingga rumput laut yang asli tadi mereka kewalahan loh, pemirsa sekalian. Produknya itu setiap hari 1 ton 1 hari dan itu terus berproduksi dan mereka sampai meliburkan pekerjanya karena tidak mampu untuk membayar upah tenaga yang mengambil dari tambak dari laut tadi itu rumput lautnya ya. Di sini alamnya sudah. Iya, Pak Mustafa. Jadi kalau tadi itu dalam 1 hari itu petani tambaknya Bapak itu bisa mendatangkan rumput laut 1 ton ya? Kalau mereka kerja. 1 hektarnya bisa 2 ton. 1 hektarnya 2 ton. Iya, padahal ada 600 hektar. Ada 600 hektar. Jadi 1 hari bisa berapa kalau memang bekerja dengan serius mau kerja benar? Minimal 1 harinya itu kalau kirim ke sini 10 ton, 7 ton paling sedikit, 20 ton bisa. Sampai 20 ton itu bisa di dalam 1 hari kalau mereka memang dibiarkan untuk ngirim. Hanya saat ini di stop karena keterbatasan cash flow sehingga tidak bisa membayar para petani yang menyetorkan hasil rumput lautnya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya ini PR kita bersama ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ada yang menyaksikan dan mengulurkan ya, tangan termasuk infrastruktur ya Pak Haji. Infrastruktur untuk mengakses ke sini, kemudian mengajarkan bagaimana mereka bisa berproduksi untuk lebih berinovasi lebih menarik untuk dinikmati dan benar-benar menampilkan
produk rumput laut yang berkualitas, aroma tampilan maupun aromanya yang organik, yang sehat, yang aman dikonsumsi dan menarik untuk dilihat. Itu nuhun Pak Haji. Iya. Setelah mengunjungi beberapa tambak di Sidoarjo, kami kembali ke Surabaya. Indah Kurnia mengajak tim Suara Dapil untuk melepas kepenatan sejenak, menikmati pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya, yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Sejak saya kecil memang hiburan saya adalah ludruk, dan kemudian pada saat saya datang lagi ke TH dan melihat kawan-kawan di sini, saya sudah komit dalam hati dan langsung saya laksanakan dalam realisasi langkah saya bahwa bagaimanapun juga ludruk kudu moro. Popularitas kesenian tradisional ludruk kini sudah berangsur pudar dan mulai mati dihimpit modernitas zaman. Di tengah minimnya kepedulian terhadap nasib kesenian ludruk, Indah Kurnia sebagai wakil rakyat Jawa Timur sangat mendukung kelestarian ludruk sebagai warisan budaya bangsa, karena ludruk kudu murah. NKRI harga mati, ludruk harga diri. Keesokan harinya, tim Suara Dapil menuju Kabupaten Sidoarjo. Perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo ditempuh selama 1 jam. Kegiatan pada masa reses yang dilakukan Indah Kurnia di Sidoarjo kali ini adalah memberikan materi workshop, hasil evaluasi implementasi, sistem tata kelola keuangan desa, dengan aplikasi Siskodes. Aplikasi Siskodes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP, yang berguna untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Workshop yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari 31 kelurahan di Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, Indah Kurnia menyampaikan, untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas, maka harus diawali dengan pemerataan pembangunan. Untuk itu, wakil rakyat yang duduk di Komisi 11 ini mendorong optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara dan mengoptimalkan penggunaan dana desa. Bahwa fokus kita adalah pemerataan pembangunan dan kemudian untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Jadi pertumbuhan yang berkualitas itu kita awali dengan pemerataan dulu pembangunan. Nah, kemudian kalau sudah pemerataan pembangunan, pertumbuhannya berkualitas, tentu saja yang dibutuhkan untuk merealisir itu semua adalah indeks pembangunan manusianya yang baik. Kalau SDM yang mengelola anggaran, yang merencanakan anggaran, yang mempertanggungjawabkan anggaran itu tidak mumpuni dan tidak berkarakter baik, katakanlah mumpuni tetapi tidak berkarakter baik, maka tentu saja seluruh dana masyarakat yang kita himpun melalui pungutan pajak maupun non pajak maupun cukai itu akan muspro, artinya akan terbuang dengan sia-sia. Jadi itulah yang menjadi concern kami bersama Komisi 11 dalam hal ini
berjuang bersama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara, kemudian mengoptimalkan penggunaannya. Dan kemarin pada saat Pak Budiarso ada di tempat ini disampaikan yang namanya program padat karya tunai. Di tengah-tengah kesibukannya pada masa reses, Indah Kurnia mengajak tim Suara Dapil mengunjungi pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur, yaitu Pasar Atom. Pasar yang berdiri sejak tahun 1972 ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Tidak heran jika pasar ini sangat ramai dan terkenal dengan perputaran omsetnya yang tinggi. Sambil menikmati kuliner, tim Suara Dapil juga berbincang langsung dengan pelaku ekonomi di Pasar Atom. Disinilah Indah Kurnia dapat mendengar dan melihat langsung bagaimana keadaan ekonomi di Surabaya. Setelah mengunjungi Pasar Atom, Indah Kurnia memenuhi undangan Bank Indonesia, yaitu memberikan sambutan workshop edukasi keuangan anak usia dini. Peserta dari workshop yang diadakan di Hotel Sheraton ini adalah seluruh guru-guru PAUD di kota Surabaya. Perempuan yang pernah menjadi direktur salah satu bank di Surabaya ini menyampaikan pentingnya literasi keuangan untuk anak usia dini. Seusai memberikan sambutan, Indah Kurnia beserta beberapa pejabat Bank Indonesia melakukan peninjauan kegiatan pojok baca dongeng dan permainan anak. Setelah melalui keseruan berinteraksi, bermain, dan bernyanyi bersama anak-anak PAUD, mantan manajer Persebaya ini mengunjungi salah satu toko merchandise Persebaya. Inilah tempat kawan-kawan saya berkumpul. Nama store-nya adalah Football 90 Minutes Club. Store. Jadi 90 itu adalah waktu atau durasi sepak bola biasa bertanding 45 menit kali 2. Ini adalah Sinyo Devara, ini yang punya outlet ini, dan ini adalah kawan-kawan yang kebetulan memang mereka bertugas untuk menjaga di store ini. Ini tuh adanya store ini tadinya awalnya tuh inisiatif dari supporter-supporter atau dari? Iya, dari supporter-supporter. Tujuannya sih kalau store ini untuk menopang kehidupan dari komunitas yang ada di Persebaya. Selain kecintaannya terhadap Persebaya juga untuk produktif lah. Store yang ada di Surabaya terutama untuk mendukung Persebaya ini untuk memberikan suatu kreativitas kepada teman-teman. Ibu masih sering ini ya Bu ya, apa namanya, interaksi, berkomunikasi, tetap mereka terus. Adalah anak-anak saya, yang namanya anak itu nggak akan pernah ada bekasnya anak. Dari dulu, sekarang, sampai nanti dan seterusnya mereka adalah tetap anak-anak saya. Tetap menganggap Ibu sebagai bundanya Bonex ya Bu ya. Iya, satu hal yang perlu kita catat dari supporter Persebaya itu adalah kesetiaan. Kesetiaan. Pemain bisa berganti-ganti klub. Tetapi supporter, manajemen, official, termasuk manajer ya, itu bisa berganti-ganti klub. Tetapi kalau yang namanya bonek supporter Persebaya, tetap mereka ada setia selama Persebaya ada. Di situ mereka ada. ya demikian pemirsa, beragam kegiatan yang sudah kita ikuti bersama Ibu Indah Kurnia beberapa hari ini. Sangat seru sekali, meskipun juga padat sekali ya Bu ya, tapi seru, senang karena bertemu langsung dengan konstituen. Itu gimana menurut Ibu? Itu kebutuhan Ibu ya? Kebutuhan saya bertemu dengan ya. Demikian pemirsa Suara Dapil, sampai jumpa pada episode Suara Dapil berikutnya. Salam satu nyali. Wali.